Ini saya mau tanya, saya kan punya orang tua, mertua jauh itu. Selama ini saya zakatnya itu sebetulnya nggak boleh. Nggak boleh, itu nak boleh Tahun zakat. ini sebaiknya mereka menzakati sendiri. Transfer duit itu kon tuku dhewe ning kono gitu. Pak tak transfer duit engko tuku beras dhewe dijakatke dhewe. Soalnya jenengan mukimnya di sana ya kudune sing kenapa tuh hikmahnya kok kita menzakatkan dan nasropaken ning tempat kita mukim menetap. Karena sing diiwuhi nek ana susah senenge ya kon tangga-tangga separone. Lah jenenge berbagi suka duka iki ya ngono. Jajal kowe mati. Apa sing arep wong Madura ning kono mati, sing arep ngedusi wong Sendamulya, ayo kadung basa ning kono kan ngono. Tak mungkin. Ana omahmu kobongan sing nulungi pertama sapa? Ya kono. Maka ketika kita berbagi kelebihan, ya sing lebih berhak menerima ya wong cedhake. Maka zakat itu ya utamakan umpama padha-padha kono ya ana fakir sing cedhak-cedhak dhisik. Dene iki wis kecukupan kabeh lah melebar ke samping-samping, akrab sing paling dekat, kemudian agak dekat, agak jauh ya begitu. Orang cedak ora anu sing kono-kono tiga ini sing cedak ora. Ya gitu ya. Selama ini ya karena tidak tahu. Ya tidak tahu tidak apa-apa. Sekarang sudah tahu, Pak. Sudah tahu makfu, Pak. Ustadz Khalil juga tidak memberitahu masalahnya. Berlaku buat korban juga berarti. Korban ya utamanya begitu, jadi tetap disalurkan ke baladul mudhohi dulu orang yang korban, kecuali di situ sudah tercukupi, selebihnya bisa dimelebar. Nah, jangan sampai nyembelih korban kalau saya kene ora komanan daging kono-kono salur ke kono-kono, ini enggak boleh itu. Itu hak. Untuk yang masalah muntah tadi kalau wanita yang kasar atau ngidam ya itu kan juga termasuk sesuatu yang tidak bisa dihindari, Mbak. Seperti itu tidak membatalkan puasanya. Kalau dia mabuk kendaraan itu kan memang tidak bisa, tidak lah, kecuali tadi membutakan dengan dilogok-logok lah itu memang batal sengaja. Jadi untuk kategori asnaf itu boleh tidak zakat kita ini kita berikan hanya satu asnaf saja? Oh nggih. Nah, dari letterleknya ayat itu gini. Innamas shadaqatu lil fuqara. Itu kan semuanya sigotnya jamak. Lil fuqara beberapa orang fakir. Wal masakin juga jamak lagi orang-orang miskin. Nah, seperti itu. Nah, ada beberapa orang fakir. Kok dia fokuskan hanya satu fakir? Enggak boleh, kecuali di situ, kecuali memang zakat yang diberikan mau sedikit dan cukup hanya satu orang, maka tidak apa. Tapi kalau misalnya kok mencukupi 3 orang, ya 3 orang dikasih semuanya gitu. Lah kok ndelele wong fakir wakehna kefakiran melanda semua. Iki ono wong fakir 100. Padahal dari zakat ini terkumpul hanya 1 juta yang bagian orang fuqara. Sementara si fakir 100. Nak dibagi kabeh 10.000-an. Ya ora bejaji ge opo? Maka kena diringkes. Sing penting ijek sigot jamak, setidaknya 3 lebih, tapi tidak semuanya harus diberi. Nah, meskipun statusnya fakir kabeh, tapi karena zakatnya kalau untuk mengcover itu semua tidak mencukupi atau dadi orang bejaji selilit dadine. Ya makanya diringkes dadi piro? Dari 100 yang fakir itu diambil mungkin 15, 20 atau bagaimana. Nah gitu. Boleh. Nek nak kok wong 1 juta sing fakir ono 10, umpama dikei bagi kabeh satu-satu lumayan. Lah kok fokus ke 1 titik? Enggak boleh. Enggak boleh ya. Nggih. Malih. Ini kalau 8 asnaf. Nggih. Terus ketika kita menjadi panitia zakat fitrah, itu memang dalam kasus di lingkungan kita niku nek goleki sakliyane fakir miskin angel. Nggih. Makanya zakat waktu itu walaupun ada 8 asnaf, Heeh. tenggene lingkungan gitu kita cari yang lainnya angel. Kalau kita hanya bisa menemukan fakir miskin. Nah, borim yo kategori wis angel lah. Jadi hanya fakir miskin mawon itu pripun. Ya. Kalau dari 8 asnaf itu tidak ditemukan keseluruhannya, maka pada awalnya kan gini, umpama ini zakat terkumpul coro 8 kintal lah ya, coro zakat fitrah 8 kuintal beras. Nah ini
bagi 8 asnaf podo kabeh Pak, 1 kintal untuk fukara, 1 kintal untuk jatah masakin, 1 fukara dan seterusnya seperti itu. Bagian 1/8 itu pada satu golongan ini semuanya dapat 1/8. Nah dari 1/8 itu bagek kene ora kudu podo. Meskipun 1/8 misalnya 1 kintal dibagek ke wong fakir 20, ini tidak harus bagiannya sama loh Pak. Yang harus sama ini bagiannya fakir kalau bagiannya miskin itu sama. 1/8 ya 1/8 semuanya. Ning nak dalam penyalurannya dari 1/8 ini yang 1 kintal ini disalurke wong fakir. Lah wong fakir ki ono 20. Ini tidak harus sama ini, tergantung taraf kefakirannya. Yang lebih fakir bisa berhak mendapat lebih banyak daripada sing rodok fakir gitu loh maksudnya. Jadi tidak harus sama kalau di situnya. Sesuai pertimbangan dari panitia itu yang ngarep iki fakir tapi banget, nah iki fakir ya fakir tapi ora sing banti koyok kae lah. Itu tidak harus sama ke situnya. Nah, gitu. Nah ini fakir tapi jek ono pekerjaan ning hasilnya tidak pernah mencukupi. Nah, iki fakir belas, fakir tenanan, kerjaan ora ono sisan. Lah ini yo mestinya yo dikai sing kira-kira engko iso ge modal untuk bakul-bakul apa cilian lah. Nah, seperti itu. Karena tujuan zakat ini juga kalau fakir kan ora selamanya jadi fakir. Yang miskin juga tidak selamanya jadi miskin begitu. Nah, jadi pemberian kepada setiap asnaf ini tidak harus sama, sesuai taraf. Fakir siji karo fakir liyane ora mesti padha. Utawa siji fakir kepala rumah tangga ini tapi anake akeh. Tanggane ono wong tuane sing wis lansia, sing wis ndeprok ngene ora iso piye-piye. Ya mestine ya kebutuhane ora padha karo sing timo anake sithik dan tidak sama. Jadi tidak harus sama ke sini. Tapi dalam asnaf ini dari 8 kintal ini 1 kintal untuk ini. Lah seandainya dari 8 asnaf ini kok cuma ketemu 4 asnaf saja, 4 asnaf yang lainnya tidak ada, setelah dicari-cari lingkungan seperti itu tidak ada, maka dikembalikan kepada asnaf yang ada. Bagian dari 4 asnaf yang tidak didapati itu misalnya budak. Hamba saya kan rano lagi rano perbudakan. Bagiannya budak, bagiannya Ibnu Sabil misalnya rano, orang yang merantau gak bisa bekal rano, ini sabilillah. Yo misalnya nak sabilillah ada 2 pendapat, ada sabilil khair, ada sabilil ghazwi. Nah ini menurut Imam Qofal sabilil khair termasuk guru ngaji sing ora digaji ku ya pokoke termasuk sabilillah, orang yang ini sabilillah dan sebagainya. Nah ini misalnya kok hal-hal seperti itu tidak ada ya dikembalikan kepada asnaf yang ada. Lah asnafnya sing ono apa niku? Maka bagian-bagian yang lain bisa dikembalikan pada asnaf yang ada. Walaupun cuma fakir miskin kuwi. Terus niku pendapat Imam Qofal tidak dipendet walaupun zakat fitrah. Iya, boleh. Boleh. Meskipun itu pendapat yang tidak mardud itu. Kecuali di situ ulama fihi nadrun, di situ perlu ditinjau, itu tandanya bahasa halus penolakan terhadap pendapat yang tidak bisa dipakai. Sabilah di sini diartikan dengan sabilil khair. Nah, sehingga bagian itu juga bisa disalurkan kepada misalnya wong muadzin sing ora bayaran, ulama tempat sing mulang ngaji cah-cahnya ora bayaran. Nah, itu juga bisa diambilkan dari itu. Maksudnya tidak ada gaji tetapnya, itu bisa diambilkan itu. Kalau diartikan ke sabilil khair menurut pendapat Imam Qofal boleh. Dan itu bisa dijadikan pegangan ya. Iya, bisa. Dan banyak ulama memakainya. Jadi kalau sebelum panitia zakat fitrah kita kebetulan merasa sakit gitu. Selama di sangke pas waktu. Nah, dalam kurun waktu itu kita zakat. Zakat di desa karena kita positif di desa. Tapi pakai beras orang tua karena yang ada ya sekolah dulu sih zakat. Kita berempat di zakat. Satu jadi beras jatah itu kan. Jadi kan ini kita pakai saja zakat ke masjid. Itu yang kedua kalau puasa tiba-tiba kita ada kejadian terus marah yang meluap-luap. Bahwa ini mengantem mirip. Tentang mengeluarkan zakat fitrah tapi tidak dari hartanya sendiri tapi nggone wong tua. Terus kono lah dienggo dhisik.
wis kono lah tinggo dhisik itu akadnya apa utang ya kena. Berarti nak misale tembung ngono kuwi arek ya kono lah tinggo dhisik ning sesuk disarutang maksudnya ngono kuwi. Kaya dene wong lunga bareng koncone bayar ning rumah makan wis nggo ditku dhisik. Lah itu nggo ditusuk ya aja ndablek maknane adate ngono engko genti digenti ngono ya adat. Lah itu juga boleh misalnya kok delala pas mudik, pas jatahe malam raya pas ning gone wong tuane kono terus nggo beras wong tuwa ya ora apa-apa. Nah, kalau itu kok delanya ibahah teko ora sah, ora ono hitung-hitung utang teko aweh ya ora apa-apa. Jadi tidak masalah apakah itu pakai berasnya orang tua atas akad hutang atau hibah dari orang tua kemudian dikeluarkan sebagai zakat fitrah ya tidak masalah. Tidak masalah. Orang kudu awake dhewe tuku dhewe ora kudu. Sah-sah saja. Lah mengenai marah-marah di saat puasa itu tidak membatalkan puasa, tapi bisa mengurangi bahkan menghilangkan pahala puasa. Nah, puasanya secara syarak tetap sah. Kayak mau nonton sehingga detik metu mani itu juga tidak batalkan puasa, tapi bisa mengurangi bahkan bisa menghilangkan pahala. Maka sesuai hadis ruba shaimin laisa min syami ilal ju'. Banyak orang puasa tidak mendapat apa-apa dari puasanya selain lapar saja. Itu maknanya bukan puasanya tidak sah, tapi tidak mendapat pahala. Ngimpi nonton sampai ngimpi metu mani. Nonton nanti metu mani. Itu tadi keluar mani tapi asbab nadrin. Melihat kan iso melihat sing mesti nak sing antik metu kan mesti sing aduhe to. Tapi ora batal posone. Men gue mula masa sing penting orang nanti gegepokan lah kuwi. Ada seorang dia nonton video porno. Pas enggak akhirnya metu mani. Pripun niku posone? Tidak batal menurut ini, kecuali ana sing ulama kalau adatnya dari nonton itu kebiasaannya mengeluarkan mani, timbul keluar mani tanpa dipegang lah itu batal. Tapi kalau pokoknya ora istimna lu ya, ora istimna, ora onani lu ya, pokoknya nonton terus metu mani, lah itu tidak batal. Saru kok seru. Iki renyang-renyang iki. Saru itu nak bahasa Arab tuh saru gosin itu bungahake seneng. Saru. Nak syarrun lagi kayak Allah. Ini. Jadi kayak mau saru jadi seneng. Kirim. Apalagi yang ditanyakan. Yang tidak boleh itu kalau sing ninggon masjid niki tak au panitia zakat tuh ngene Pak. Iki ana wong ketokke zakat fitrah ditambahani panitia truk. Nah ini memang belum disampaikan kepada para mustahik. Nah, dikumpul kan tuh terus ana wong nggo duit, Pak aku fitrah nggo duit. Ya ora, kudu nggo beras. Wis ngene wae iki. Yo iki duwite garene tapi tuku iki ya. Tuku. Lah iki ya rasa jual beline. Lah iki wong bondone sapa to zakat fitrah? Iki bondone sapa? Ini zakat yang diamanahkan kepada panitia untuk disalurkan. Ini tidak sah dijual belikan wong ora milik panitia ta? Lagi akad jual beli ini rasa. Kudune nak sing arep nengah-nengahi ngono, kudune ana bakul beras, panitia ambek bakul beras nyediakan nak menawa ana wong sing wegah manggul beras teko akhire tuku niku ya panitia nyediakan. Ya sik tuku dhisik kae. Aku ya adol sisan dadi ngiras-ngirus dadi ning anak adol ngono aja ning jero masjid. Ora kena jual beli dalam masjid. Dari beras kok kene nggon teras masjid ngono. Nak jual beli dalam masjid ana malah disunahke kon ndongake bangkrut to la arbaha wa tijarat mukum-mukum wa ta'ala rambadani perdagangan kamu. Jadi ya kae wis tak sediake kae tuku dhisik lah ning jero masjid. Gitu. Jadi ora kok barangnya wong zakat fitrah difitrah kene-kene urung disampaikan ke mustahiknya kok didotino kok kayak ya rasa jual beline wae. Rasa ini
tidak memindahkan hak milik, sehingga juga karena jual belinya langkah pertama tidak sah, untuk dijadikan sebagai zakat fitrah juga tidak sah. Semisal kan zakat langsung dibagi ke yang bersangkutan ya. Nah, semisal itu enggak langsung orangnya dititip ke kita dulu, itu sah enggak? Misalnya kan ini buat si A, tapi yang bersangkutan misalnya di desa. Nah, itu dititip ke kita, bawanya ke desa itu setelah mungkin 2 hari apa 3 hari setelah lebaran. Zakatnya itu enggak langsung ketika dibagikan malam fitri itu. Itu hukumnya gimana? Yang menerima apa tetap sah? Ya sah. Kalau masalah kalau membayar zakatnya pokoknya malam hari raya sampai sholat, atau paling lambatnya sebelum terbenamnya matahari di hari raya itu. Kalau menyalurkannya boleh di lain waktu, karena mungkin orang yang bersangkutan tidak ada di tempat atau bagaimana, sehingga engkau ngenteni ketemu nih, maka menahan zakat atau menyimpan zakat fitrah dari mustahiknya karena udzur seperti itu boleh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak harus hari itu juga. Berarti enggak harus nunggu ketemu orangnya langsung ya? Enggak, iya. Kan ini wis tak jawab to, Bun. Kirim. Terus dari Pak Yai, ye. status panitia. Heeh. Itu yang saya pernah dengar itu. Nah, Panitia itu bukan amil zakat. nah, Karena amil zakat itu harus diserahkan dengan apa? Itu amr. nah, Pemerintah daerah setempat kan. iya. Tapi nek gur status sing ngangkat ketua yayasan atau bahkan takmir masjid kan durung ngesahno Iya. amil zakat. Iya. Alias itu panitia dia tidak berhak menerima zakat. Heeh. Nanti tidak harus saya. Iya, panitia zakat bentukan dari takmir masjid atau kampung setempat itu bukan amil maksudnya. Nah, panitia zakat ijo ning dia bukan amil yang dimaksud dalam syarak, wal amilina alaiha tidak. Sehingga karena dia bukan amil menurut pandangan syarak, maka tidak berhak menerima zakat atas nama amil. Tapi delalai panitia zakat kok fuqara. Nah, dia tetap berhak panitia zakat kena nopo zakat iya lamun de fakir, ya kan gitu. Atas namanya fakir, bukan atas nama sebagai amil zakat gitu. Golek ke panitia zakat sing fakir sing alim tapi lah nek orang ngono berarti kan engko cara panitia zakat njaluk bayaran, njaluk bagian ya kudune diambilkan dari uang kemaslahatan kampung, kas RW atau apa lah itu dibayar. Karena kalau tidak ada kepanitiaan seperti itu sing ngurusi ora ono, maka ya kalau memang minta gaji ya digaji, dirembuk ning rapat RT atau RW. Ini panitia zakat bukan amil. Jadi kalau memang kita memperkerjakan para panitia karena orang sing ahli ngurusi malah yo bingung, ya maka ini ya wonge piro engko sedina seperti itu gajinya piro lah itu digaji sesuai kesepakatan, tapi itu bukan amil kan. Panitia. Jadi nek untuk kesahannya itu pemerintah daerah di satu daerah itu berarti kelurahan atau kecamatan. Di status balad itu sebenarnya gini, dari Imam A'dham, kalau kita itu presiden atau menteri agama terus menunjuk dan menguasakan kepada seksi-seksi tertentu pada Kementerian Agama di Depak daerah kita, terus dari Depak terus memberi surat secara langsung kepada satu kelurahan supaya kelurahan menunjuk dan disahkan oleh Depak siapa-siapanya, yaitu termasuk orang yang ditunjuk secara langsung atau tidak langsung oleh Imam A'dham, itu juga sah sebagai amil. Berarti nek gur nyuwun tanda tangannya Pak Camat niki mergone niki dadi amil itu masih ada pembahasan kali yang itu di rapat MUI dulu itu. Bentukan tidak dari pengawasan dari Imam A'dham pusat. Ya itu ada surat-surat komando langsung lah, komando seperti itu, dan seandainya nanti setelah dibentuk siapa-siapanya disetorkan kepada yang berwenang, nanti disetujui apa tidak setujui, berarti ACC berarti dia ditunjuk sebagai amil lah itu ya. Nah, soalnya juga tidak mungkin kalau Menteri Agama atau mengurusi juga kan juga mungkin kan.
Dulu zaman Rasulullah kan juga Rasulullah menunjuk siapa yang memungut zakat, menarik zakat itu sa'i zakat. Orang yang usaha mengambil zakat ini ada pegawai-pegawai tertentu. Kan sekitar Yes. Fadilah bulan April nih. Hah? Fadilah bulan April. Oh, berarti ya Naisan, Matoro Naisan kemarin bulan April itu kan yang sudah pernah saya beritahu itu manfaat hujan di Matoro Naisan. Matoro Naisan kalau kita cari dalam kamus-kamus Arab, lugat Arab itu Naisan itu maknanya bulan April. Nah, tidak harus di awalnya. Jadi selama masih April. Memang paling utama yang awal, tapi selama masih April masih ada fadilah seperti itu. Nah, aku wis duwe tandan sithik kae. Iki tak tada. Iki dereng jauh. Musuk. Belum. Semeter tok Oke istighfar Oke istighfar senane. Om fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dereng atas. Nah udah ning kamar wis. Sana wis ping pira semenjak saya WA-ne jenengan kene udah wis tak tada itu wis berapa? Mriki Jawane ora sampai. Oh gitu. Karena terus. Nggih. Nah, terus ya terus lo kan pas Ramadan terakhir wis meh April ya. April terus jenengan. Ya iya. Lah jenengan balik ke terus. Kene mosok ora udan. Alhamdulillah. Kan seneng le ora udanan to situ. Tidak ini anu ngarang-ngarang udan iki. Allah. Sebelum udannya kok Mei wis kelewat. Ada itu. Ya nak perlu saya ada itu. Diperlukan. Nek misalnya dilelah kene dintenteni udane ra ono, saya ada. Nggih, anu. Ning urung tak apa-apake lho didungi. Pak iki nandur mawon mangke tak mriko. sak paket sak dina. Ada itu. Ada. Lah sing doane niku kalau wingi dibagi nang anu kagem kula niku. Ya boleh yang lain-lain. Boleh. Aku ki nak masalah ijazah oke ae. Wong sing ora payu rabi tak ijazah ya. Iki cepet payu rabi meneh. Rabi meneh. Ayo. Asal. Bandik izin bandik. Sesuai ora payu rabi lah tak ijazah gendek rabi. So. Oh, cedok. Ya itu bisa untuk yang anak-anak pengen hafal Quran atau apa, atau kita bapak-bapak pengen hafal surat-surat tertentu. Yang sebelum ngapal ya tajwidnya dibenerkin sih, sampai kita ngapal lah itu. Kemarin ada ijazah yang nak gen ngapal gampang, nah ngapal gampang, ora lalen banget. Itu yang ngapal apa wae Quran atau hadis atau apa yang soal gampang. Oke, menurut saya tenggene Pak Yen apa tenggene kula? Ya jenenge sak ijazah arep ngijazah ya kena to. Nanggung. Ora gratis. Ya goleknya gratis lho. Bayar paket. Bayar paket. Ora ngeki udah milang. Ora ngeki udah milang. Nggih, Kum. Ya kayak Kum setuju tak? Ora ngeki gura milang tak ngomong. Itu untuk anak-anaknya juga boleh. Nah misalnya rahasia ngono-ngono teko wacake anak-anak kok dedel ngel wacake ditelateni tapi 786 kali bismillahirrahmanirrahim itu juga bisa. Air putih. Oke, kok ketika anak bangun tidur sebelum makan minum yang lain minum itu dulu. Itu nambah akal, cerdas itu. Wong tuane 786 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Namun disebut kene kan air putih itu dienepke sewengi lah kok anaknya tangi turu sebelum makan dan minum yang lainnya itu dulu.
itu ditelatenin insyaallah anaknya akalnya cerdas. Anak goblok ki yo nyebli layamu tuh layaya orang mutu ngekek biaya tenan angel biaya entek akeh ning ora lek dadi ngene ya nak temo orang kok nak suwe kepepet karena ora pinter kok dadi bandar narkoba nak ya repot Pak. Itu gen rada itu perlu kan. Oh, ya. Sambil minum boleh masih tanya ini kan pertemuan ini kan terakhir nanti bisa sawal ini rotok wengi sedikit apa-apa nak betah Aku bingung. Sebenarnya seperti doanya Nabi Musa Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir ora ada mau gege bojo golek bojo sing suwe ra rabi ora ketemu jodone ngamalke kuwi Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir diwiridke pendak wengi minimal 100 minimal syukur iso kuat 300 mau kira-kira orang nganti sesasi kepethuk jodone nak jodone wis dicepakke iki engko di gampangnya dicedake. Itu ditafsir. Mun bapak sedanten kok iki. Itu ora kanggo bojo tok, kanggo panganan. Sebenarnya Nabi Musa saat doa itu apa tuh? Sing digoleki Sayyidina Ali ditanya, sebenarnya Nabi Musa ingin apa tuh doa itu? Lima anzalta ilayya min khairin khair di sini apa? Roti. Nabi Musa sudah berhari-hari tidak makan. Terus nulungi putrine Nabi Syuaib, dua-duanya kas angon lah wong-wong kampung ki hasud iri karo Nabi Syuaib sehingga sumur sing ana ditutup nggo watu gede ora kuat diangkat wong 40 gen putrine Syuaib kan ora iso ngombeni wedhuse gen do kehausan gitu loh. Lah ketika Nabi Musa di situ roh putrine Syuaib doa-doa ning kono samare berbaur karo wong lanang-lanang kan rapi cah ayu-ayu. Saya ngenteni wong do rampung. Nabi Musa, napa sampeyan niki ngentosi nika. Ning wong-wong do nutupi nika begitu wis do rampung. Ngombeni ditutup meneh sumur gede itu. Sehingga ora iso dibuka, ora iso ngombeni. Oleh Nabi Musa diangkat dhewe. Dan nak wong 40 sing rasa ya ora kuat ngangkatnya. Nabi Musa rasa siap angkat dhewe. Itu ada doanya enggak ini? Jadi tukang ngekat junjung ya. Nah, setelah wis minumi kuwi kabeh rampung Nabi Musa fasaqala ma summa tawalla ila dhillin. Setelah meminumi untuk mereka berdua, Nabi Musa bernaung kepada Iop itu juga karena panas. Nabi Musa ngiyo berarti wong muslim yo kena to dari rekoso nuju ning penak, dari panas nuju ning adem, dari kopi panas gen rada anget sithik itu boleh. Jadi ora meskipun nyocoki nafsu ya ora apa-apa, memang ya Nabi Musa ning panasan terus ngiyup ya kena. Setelah ngiyup dia doa Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ini faedahnya banyak. Rabbi, kenapa Nabi Musa pakai Rabbi ora Allahumma, ora ilahi? Karena maknanya sama. Tapi Rabb itu enggak tauhid rububiyah, jadi dia ngerayu ning Gusti Allah, nerangke sifatnya Gusti Allah dengan sifat Rabb sing ngrumati, sing ngopeni. Wahai zat yang memelihara aku, kan gitu. Berarti kan nah, orang yang memelihara kan jelas pasti perhatiannya lebih dengan yang dipelihara. Kok ora Allahumma ya Allah ngono tok ora. Rabbi. Lima anzalta kok yang sudah jenengan turunkan berupa kebaikan. Karena bisa jadi makanan jatahe Musa iku wis diturunke ning endi nggone melewati asbab siapa engko sing aweh ki melalui sapa orang ngerti dan rupane apa orang ngerti. Maka sangka baik Allah Ta'ala, pasti Allah tidak menyia-nyiakan saya, dan karena saya lapar Allah sudah tahu saya lapar. Wis diturunke ning panggonane ning endi lah gen diketokake ngono. Jadi secara tidak langsung ora salah sangka Gusti Allah, tapi sangka baik dengan Allah. Allah ki wis nurunke garek koyo iki mau nak ana judune ya mulak to sing jelek tepak judune ketemu judune wis
wis klinter-klinter ning dalan jane iki wis gedhe wis ayu ning ora ketemu-temu goleki kono kene dari Sablang Samura ketemu jebule selemuk pek ngono iki. Masalah kan durung weruh Mas. Jane wis diturunke wis cedhak jeneng urung ketemu masalah lho. Nah, jalaran sing temu ki urung ngono ndak mulakno secara ndak langsung njaluk supaya ditemokake lagi butuh roti. Jane rotine wis mungkin wis dipanggang wis digoreng. Ning ngendi nganggone ya. Mbak Nabi Musa 5 angzalta terhadap apa yang sudah jenengan turunkan untuk saya berupa makanan, saya itu sangat membutuhkan. Jadi ngakoni fakire, ngakoni butuhe, ngakoni apese dan ngakoni sifat lumane Allah Ta'ala. Nah, adabe ndonga ngono kon ngakoni ling ora duwe, ling ora iso apa-apa, ora ndek apa-apa, kemudian muji-muji ning Gusti Allah. Mongko ulama-ulama iki sapa wonge ngajake ndonga iki apa sing disejo insyaallah gampang hasil. Termasuk itu termasuk ijazah masyhur dari negeri Arab sampai India sampai ini masih ijazah aku zaman kuwi kula cek bocah wis rabi rum dereng umure pira semene. Lah kok ya kula njaluk ijazah sing perlu judulnya pripun. Nah, maunya ya ditawan-tawani jeneng ora gelem. Ijazah niku. Masih ning Arab yang ijazah niku iki diwaca. Terus ketemu judulnya. Tenan. Lah nek bareng ngono kuwi terus ambek donga Allahumma rzuqni zawjatan salihah allati idza nadartuha sarratni wa idza ghibtu anha hafizat li mali wa nafsiha. Wa idza amartaha ata'atni ya Allah, saya minta kepada Engkau supaya Engkau karuniakan pada saya istri yang salehah yang ketika saya melihatnya menyenangkan hati saya memerintahkannya mentaati saya, ketika saya tinggalkan dia tetap menjaga harga dirinya dan juga harta saya. Insya Allah jadi ulama-ulama wallahi demi Allah engko koyo apa sing kok karepake ngono. Seperti itu. Wi tak jajake ning sampean sing ora. Nah kan rabi. Nak sing pengen rabi meneh ya menawa jatahe kan ora ngerti to gan kepethuk ya. Elak. Kadang-kadang ora wani ngamalke. Gitu ya. Itu iso ditakwili butuh makan, butuh duit, butuh ini lah terserah. Nah, seperti itu. Boleh. Itu masyhur itu ijazahnya. Oke. Ji, monggo. Ini pertanyaan titipan. Ji. Bagaimana hukumnya kalau untuk alat KB, pil atau suntik untuk sehingga tidak haid dalam sebulan itu? Oh, alat-alat memperlambat haid misalnya. Alat memperlambat haid, apakah itu melalui injeksi atau pil yang dikonsumsi dan sebagainya dalam fatwa para fuqaha boleh. Apalagi kaitannya untuk hajat. Misalnya Arab haji atau umroh kok nak keterak haid kan jur kangelan piye, apalagi masa pandemi dibatasi banget kok nak nganti wis ning kono larang-larang waktunya dibatasi malah ketabrak haid, wah ora iso. Akhirnya mengkonsumsi obat baik secara injeksi atau pil kapsul untuk memperlambat datangnya menstruasi, maka boleh. Nah, kalau masalah KB hukum KB gimana toh? Boleh meskipun makruh selagi KB-nya hanya sekedar menjarangkan kehamilan. Karena misalnya dia kurang tawakal ning Gusti Allah, anak akeh wartak pakane opo. Nah, ki anak timo semene wae kangelane makane apa meneh saiki di PHK kan. Arep ge anak akeh gelem-gelem wae ling gawe seneng ling gawe ning ngemakan. Dadi gawe malahan kan. Nah, akhirnya ya wis dah KB. Kalau KB-nya sekedar menjarangkan kehamilan atau menunda kehamilan maka boleh meskipun makruh. Kalau alasannya karena ada penyakit yang berbahaya, kalau dia sampai mengandung karena dia fisiknya tidak mendukung atau seandainya jadi melahirkan malah terancam, maka kemakruhan hilang. Boleh bagi dia kalau seandainya mengandung apalagi melahirkan terancam bahaya, maka tidak makruh lagi tapi boleh untuk KB. Nah, sing ora kena bahkan haram itu KB kalau yang menutup kemungkinan untuk bisa hamil lagi. Nah, KB mantap lengarane KB spiral ya Pak ya. Apa
itu saya dulu kan enggak pengalaman KB kayak gitu. Begitu istri saya sudah melahirkan anak kedua ditawani, ini istri juga KB sekalian Pak, kata KB mantap atau KB biasa Pak? Wah, apa ada KB biasa, ada KB mantap itu gimana toh? Nah, KB ada yang enggak mantap apa? Akhirnya KB mantap itu enggak hamil lagi Pak. Loh kenapa? Lah kan bapak anaknya sudah 2, baru 2. Lah kan sudah 2 tuh Pak programnya. Loh itu programnya bukan program Allah dan Rasulnya kayak gitu. Kalau 2 anak cukup itu saya tidak setuju. Kalau 2 istri cukup saya setuju. Nah gitu. Terusnya terlalu 2 istri cukup. Nah kalau anak itu jangan cuma 2. Lah KB sih saya tidak apa-apa, tapi jangan yang kayak gitu. Lah wong anak masih kecil kita, iya nak kalau anak bisa hidup sampai dewasa melanjutkan cita-cita. Lah kan banyak pengalaman anak gede sithik mati. Lah nak wis ora iso ge anak meneh arep nganaki sapa? Kan gitu kan sama dokter itu tunggu. Lah sing gelem tak anaki sapa? Kan gitu. Nah itu maka dilarangnya KB yang mantap tadi di situ karena orang itu kan laki tua muda dan sebagainya tidak aman dari kematian, dan kematian tuh jadwalnya dirahasiakan. Nak lahir itu urut Pak, anak pertama, anak kedua. Nak mati ke orang urut kadang disian, putun disi imbah kena, adik disi ikakan kena kan gitu. Nah gitu, makanya dari itu orang kena KB sing sifatnya tidak bisa hamil lagi. Gitu. Kalau niatnya untuk biar puasa Ramadan lancar itu. Ya enggak apa-apa, misalnya seperti tadi minum obat gen memperlambat menstruasi. Menurut pengalaman misalnya dengan minum ini nanti paling tidak haid, bisa jadi 2 bulan haid sekali. Lah itu ya enggak apa-apa, boleh kok, boleh. Ketika dibolehkan untuk seperti hajat haji dan sebagainya untuk tujuan ibadah boleh, maka untuk yang lain seperti itu ya boleh-boleh saja, boleh, enggak apa-apa. Malah njaluk bojo sing longko-longko haid. Aku dhisik batin tok tapi Pak. Wah nek di bojo ki sing jane haid ki rada jarang-jarang kan enak ya, dadi ora patek akeh praine ngene ya. Keturutan. Terus nak kudune dia anak ki nak wis setahun le malam pertama bulan madu 1 tahun ke bojo hamil kan ya cara arep gastrik ngono iki. Ora ya. Keturutan kabeh Pak, angen-angen dadi setelah ngantenan setahun kayak istri hamil. Terus istri saya haid itu kadang 5 bulan sekali. Bahkan setelah punya anak kedua sampai anak ketiga ini 3,5 tahun tidak pernah haid. Jadi tidak ada tanggal merah gitu. Iya, ini rama cuti maksudnya iki. Jadi yang golek sing ngono kan tanda-tandanya angel to kuwi. Ora takok aku Bang. Takok aku tak jedheki sithik-sithik. Pasti njaluk iki. Bisa mungkin njaluk iki. Ya, enggak tahu. Tanduk njaluk wani tanduk. Ayo melakno wae sawe diteladung ngono. Itu Dewi Fatimah putri Rasulullah ya seumur hidup tidak haid. Jadi tidak haid itu tidak mesti tidak bisa punya keturunan. Dulu ketika istri saya itu lama kok tidak haid tuh ya. Ustaz saya loh, nah orang haid ki kok ora iso duwe anak. Lah Dewi Fatimah, Dewi Fatimah akhirnya jebule istri saya yo anake, yo anak-anake. Bahkan punya anak kedua itu terus setelah itu sampai hamil anak ketiga sampai melahirkan tuh baru haid lagi setelah selesai. Jadi 3,5 tahun tidak haid. Jadi orang sing ngarani, oh nak keringete mambu. Lah keringete sapa sing ora mambu? Widaduri iki kabeh, bidadari itu kabeh keringete mambu, karena ora atus seminggu ya. Cuma ya tidak seperti yang orang bayangkan, ya normal seperti itu. Jadi gitu, wis apik nak ngono kuwi. Ya toh Pak, ini. Masuk. Apik. Golek iki sing ngono-ngono kuwi. Ya niku doa Nabi Musa niku. Nggih. Niku ayat pinten niku? Surat napa?
Ora apal tuh cuma cedak ngono dadak takok surat. Ora apal. Niki sing mingking lho iki ora apal. Lah kok tak jelas ki. Sing mingking lho iki. Oh, iya. Kok ora apal insyaallah. Engko tak jedekke. Sakniki mau. Iya. Engko tak jedek. Itu dalam surat Al-Anbiya itu. Boleh ini. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya cuma itu. Nggih. Itu. Bukan iki ono rekamane ya. Ya itu. Bayar. Bayar gendana. Wani pira ta? Maka mau nyetak sing mingking. Ya. Makanya langsung pulang tenan apa? Iya. Nak kurang mandi tambah nggawa sedan akot ngono ketemu judulnya. Padha moro dhewe judulnya iki, Pak. Sedan akot. Ya. Orang kaya surat Yasin lah mandi, surat tanah gedhe. Ya langsung mandi, Pak. Ya. Wah, surat Yasin kok ra mati bae, surat tanah itu cok ya, Pak. Oke. Kok ya? Subhanallah wa bihamdihi ya asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله في نعمك في مجيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا رحيم المساكين ويا أرحم الراحمين أصلح لنا شؤوننا كلها بما أشرف الصالحين اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم إنا نستغفرك ونستودعك إيماننا وديننا وأنفسنا وأموالنا وأولادنا وذرياتنا وتلاميذنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وجوارك وعياتك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومشر ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعدنا من موجبات ندامة في الحال والمعال إنك مجيب الدعوات ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وذرياتنا وجميع تلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن ولا تجعلنا من أهل الضر والشر والطغيان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك